Episode kali ini, mereka yang mengetahui tentang kejahatan lantaran. Terlihat Baksan yang akan pergi ke rumah Mat Damsing yang untuk meminta keadilan pada Mat Damsing. Akan tetapi Byron mencegahnya. Namun Anandi setuju pada pamannya karena masa depan Pahrun hancur dibuat oleh lantaran. Sehingga Anandi berkata, jika pria jahat itu harus untuk dihukum karena dia telah membuat Pahrun cacat dan ia telah berperilaku seperti setan. Setelah itu Kalyani berkata, jika Tuhan telah menghukumnya sekarang dan ia tidak memiliki siapapun. Oke rekan-rekan, sebelum kita lanjut ke adegannya, silakan tekan-tekan dulu tombol subscribe-nya dan injak-injak dulu lonceng notifikasinya. Semoga kita semua nyaman dengan alur cerita dan videonya. Sewaktu Sam yang sedang di kamar dan menggendong Pahrun, nampaknya ia sedih dan menyesal karena perbuatan pamannya. Pahrun terluka dan cacat. Ia pun menyesal yang tidak bisa menjaga anak dan istrinya. Namun Sukna berbicara pada Sam. Sukna berkata, jika Pahrun sangat bangga dengan ayahnya yang sepertimu, yang telah sepenuh hati yang merawat dan membesarkannya. Setelah itu Anandi yang sedang di kamar. Terlihat Anandi yang sedang mengangkat bantal tidurnya. Namun Anandi melihat ada sebuah kertas yang bergambar monyet yang memegang telinga. Kemudian Jagdish pun langsung mendekati dan meminta maaf pada Anandi jika ia selama ini tidak percaya tentang ucapan Anandi. Ulah semua lantaran. Setelah itu Anandi pun untuk meminta pada Jagdish agar Jagdish bisa untuk menghormati dan menghargainya dan melupakan masa lalu. Sehingga Anandi mengejek-ngejek gambar yang dibuat oleh Jagdish. Keesokan harinya rombongan kepala desa datang ke rumah Kalyani dengan diiringi musik qasidah. Mereka pun datang dan memberikan surat itu pada Jagdish. Tak lama itu Jagdish pun melihat surat tersebut. Nampaknya Jagdish pun sangat senang dan bahagia tentang isi dari surat tersebut karena ia diterima di Universitas Kedokteran. Akan tetapi warga desa pun merasa senang dan bangga pada Jagdish karena mereka pun tak lama lagi mempunyai dokter. Akan tetapi pada Kalyani, nampaknya Kalyani tidak senang dengan masalah itu, sehingga Kalyani untuk pergi ke kamar dan meninggalkan mereka semua. Sewaktu Jagdish yang sedang melamun di kamar, namun Anandi langsung menghampiri Jagdish dan Anandi bilang, jika Kalyani sedih karena mendengar tentang itu, sehingga Anandi untuk meminta pada Jagdish agar Jagdish tidak lagi marah pada neneknya. Dan Jagdish harus memaafkan semua kesalahan neneknya. Akan tetapi Jagdish bilang jika ia tidak bisa memaafkan perbuatan neneknya karena neneknya tidak berubah dengan sikap dan wataknya. Setelah itu Anandi langsung memegang tangan Jagdish agar Jagdish untuk bersumpah agar Jagdish bisa mengendalikan egoisnya. Sehingga Anandi bilang, jika kamu tidak bisa berubah, lalu bagaimana nenek akan bisa berubah? Setelah itu Jagdish pun langsung pergi dan menemui Kalyani yang sedang di kamar. Namun Jagdish melihat Kalyani yang sedang berbicara dan sambil melihat foto. Sewaktu Jagdish masih kecil sehingga Kalyani berkata pada foto itu, Kalyani sangat takut jika Jagdish akan meninggalkannya. Dan Kalyani takut jika Jagdish tidak dapat melihat hari kematiannya. Sehingga Jagdish teringat sewaktu ia masih kecil bersama neneknya. Mereka terlihat sangat akrab, nenek dan cucu. Bahwa Kalyani sangat menyayangi dirinya. Sehingga Jagdish langsung mendekati dan meminta maaf atas kesalahan selama ini. Sewaktu di malam hari, terlihat dengan Anandi yang sedang mencari Jagdish di kamarnya. Akan tetapi Anandi tidak terlihat di kamarnya.
Kemudian Jagdish langsung menelpon Anandi agar Anandi untuk menemuinya di halaman atap rumah. Kemudian Anandi pun langsung berjalan menuju perintah Jagdish. Sesampai Anandi di tempat tersebut, Anandi pun terlihat sangat terkejut karena ia melihat banyaknya lampu lilin yang hidup. Sehingga Anandi senang dengan kejutan seperti ini. Tak lama itu Anandi yang sedang tersenyum. Akan tetapi Jagdish pun langsung memeluk Anandi dari belakang. Setelah itu Anandi pun bertanya, "Kenapa kau melakukan kejutan seperti ini?" Namun Jagdish berkata, jika ia akan berpisah yang akan bertahun-tahun. Sehingga Jagdish untuk mengajak Anandi membuat momen yang tak akan bisa terlupakan pada kita semua. Setelah itu Jagdish pun langsung memberi hadiah pada Anandi, yaitu sebuah cincin. Setelah itu pun Jagdish pun langsung mencium kening Anandi. Setelah itu Jagdish pun langsung memakaikan cincin tersebut di jari manis Anandi. Tak lama kemudian terlihat Jagdish yang langsung menggendong Anandi ke atas tempat tidur. Nampaknya Jagdish tak sabar lagi untuk belah duren bersama Anandi. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita dan video dari kami. Tonton dan dukung terus. Jangan lupa subscribe-nya ya. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya.